Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Sari N. Mudadi, NPM 2213201030, kelas Kesmas A, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tompotikalu. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu jurnal terkait sosiologi dan antropologi kesehatan yang berjudul Pengobatan Tradisional Penyakit Diare pada Anak Balita di Suku Bajo, Kelurahan Bajo, Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone. Nah, jurnal ini ditulis oleh 3 penulis, yaitu Andi Ratu Tria Syahrani, Andi Astrina, dan Yusriani. Jurnal ini terbit pada bulan Juni tahun 2020 dengan penerbit yaitu Pusat Kajian dan Pengelola Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Dan langsung saja adalah latar belakang dari jurnal ini. Data dari Puskesmas Bajo menunjukkan tingginya kasus diare di wilayah suku Bajo, terutama pada balita. Pada tahun 2020 terdapat 11 balita suku Bajo yang berobat ke puskesmas karena diare, dengan beberapa kasus yang parah termasuk dehidrasi berat dan kematian sebelum dibawa ke puskesmas. Nah, meskipun pengobatan medis tersedia, banyak masyarakat suku Bajo ini lebih memilih pengobatan tradisional yang menyebabkan beberapa kasus diare tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Nah, masyarakat suku Bajo ini mengatasi diare pada balita dengan menggunakan metode tradisional seperti penggunaan japi-japi dan ramuan alami seperti daun cangi-cangi. Jika penyakit belum sembuh, langkah terakhir adalah membawa ke pelayanan kesehatan. Nah, untuk kasus diare parah, mereka menggunakan beras yang digoreng hingga hitam, dicampur air, disaring, dan diberikan kepada balita. Nah, mereka meyakini bahwa pengobatan tradisional ini dapat membawa perubahan setelah diaplikasikan secara turun-temurun. Kemudian, selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui atau mendapatkan informasi secara mendalam mengenai pengetahuan, kepercayaan, dan motivasi masyarakat mengenai pengobatan tradisional penyakit diare pada anak balita di suku Bajo, Kabupaten Bone. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus etnografi untuk mendalami budaya seputar pengobatan tradisional penyakit diare pada anak balita di suku Bajo, Kabupaten Bone tahun 2020. Nah, metodenya melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, yang bertujuan untuk eksplorasi mendalam mengenai perilaku masyarakat terkait pengobatan tradisional di kasus penyakit diare pada balita. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil wawancara didapatkan 7 informan dengan beragam tingkat pendidikan dan usia. Seorang informan lulusan S2 berusia 55 tahun, 2 informan lulusan S1 yaitu 32 dan 58 tahun, 1 informan SMP berusia 35 tahun, serta 3 informan lulusan SD yaitu 52, 33, dan 27 tahun. Nah, penanganan awal juga bervariasi. Informan berusia 35 tahun ini memilih pengobatan tradisional, sementara informan berusia 33 tahun dan 27 tahun lebih memilih pengobatan medis setelah mencoba pengobatan tradisional yang tidak berhasil. Nah, selanjutnya adalah pembahasannya. Masyarakat suku Bajo memiliki pengetahuan yang terbatas tentang penyakit diare. Mereka menganggapnya sebagai sakit perut biasa yang disebabkan oleh makanan dan kurangnya kebersihan. Mereka cenderung menggunakan pengobatan tradisional personalistik, yaitu dengan dukun karena keyakinan turun-temurun dan pengalaman nenek moyang. Kepercayaan ini kuat karena dianggap sebagai warisan yang telah terbukti efektif. Nah, suku Bajo meyakini kekuatan penyembuhan berasal dari laut, sumber kehidupan mereka, dan tetap percaya pada pengobatan tradisional meskipun ada dorongan untuk mengadopsi pola pikir modern. Health Belief Model menyatakan bahwa individu akan mengadopsi perilaku kesehatan jika dianggap bermanfaat, namun suku Bajo tidak melihat diare sebagai risiko serius. Nah, faktor ekonomi menjadi pertimbangan, dengan keuntungan biaya menjadi alasan utama memilih pengobatan tradisional. Beberapa mencoba layanan medis tetapi beralih ke dukun jika pengobatan tidak
menyembuhkan atau lama sembuh. Kepercayaan bahwa dukun dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat diatasi oleh medis memperkuat keyakinan dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, hasil penelitian menunjukkan pengetahuan masyarakat suku Bajo di Kelurahan Bajo, Kecamatan Tanete, Riatang Timur tahun 2020 terkait penyakit diare masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, pernikahan dini, lingkungan, dan minimnya partisipasi dalam penyuluhan kesehatan. Kepercayaan kuat terhadap warisan turun-temurun memengaruhi pandangan masyarakat terhadap diare sebagai penyakit biasa. Pengobatan tradisional seperti japi-japi dan ramuan alami menjadi pilihan utama yang didorong oleh motivasi budaya dan keyakinan bahwa dukun mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Meskipun sebagian menggunakan pelayanan kesehatan sebagai penanganan awal, pengobatan tradisional ini tetap dipilih jika metode medis tidak berhasil. Kemudian yang terakhir adalah saran. Nah, saran untuk Puskesmas Bajo yaitu terus melakukan penyuluhan kesehatan di suku Bajo, memastikan informasi kesehatan mudah diakses, dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk mendorong motivasi masyarakat menggunakan layanan medis. Bagi masyarakat suku Bajo disarankan untuk seimbangkan kepercayaan terhadap pengobatan tradisional dan medis. Nah, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang memengaruhi pengobatan tradisional penyakit diare di suku Bajo. Nah, sekian pemaparan saya terkait salah satu jurnal sosiologi dan antropologi kesehatan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.